Halo kaum intelektual sekalian. Wow, 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 gila, gila, gila. Pak Ade Armando bongkar masa lalu dari Pak Yusuf Kala atau Pak JK. Wow, 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 wow. Gila, 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 gila. Dulu waktu saya baru-baru ngonten, banyak tuh ya komentar-komentar yang tidak enak bagi Pak Yusuf Kala. Nah, ketika saya baca komentar-komentar yang tidak enak terhadap Pak Yusuf Kala, saya berpikir, kenapa gitu? Apa alasannya? Ternyata alasannya itu karena ada orang tertentu yang ngebongkar masa lalu daripada Pak JK, termasuk Pak Ade Armando. Wow, wow, wow. Gila, 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 gila. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah masa lalu daripada Pak JK ini suram atau tidak? Kenapa cuman Pak Ade Armando yang bongkar? Kenapa tidak ada konten kreator yang lain yang berani bongkar? Kemudian kenapa Pak Ade Armando tidak dilaporkan? Jadi kalau misalnya Pak Ade Armando bongkar masa lalu daripada Pak Yusuf Kala, harusnya kan dilaporkan. Namun ya menurut keyakinan saya, sepertinya Pak Ade Armando ini nggak salah. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa ada muncul pemimpin kontroversi seperti Pak JK? Asal muasalnya gimana? Kenapa Pak JK ini terkenal? Apa alasannya? Siapa sebenarnya yang mengangkat Pak JK ini jadi pejabat? Ya, bukan berarti saya mengatakan harus orang Jawa yang jadi pejabat, tapi kan biasanya kan yang jadi pejabat itu rata-rata orang Jawa. Wapres kita itu rata-rata orang Jawa kan. Tapi kan dia berbeda sendiri. Bukan berarti saya mengatakan nggak boleh orang Makassar jadi pejabat ya. Boleh, boleh aja, nggak jadi masalah. Tapi kenapa dia berbeda gitu ya? Apa alasannya? Jadi di video ini saya akan bongkar kenapa bisa seperti itu. Apa alasannya? Siapa yang pertama kali mengangkat Pak JK ini jadi pejabat sehingga terkenal gitu? Apa alasannya? Bagaimana dengan bisnis Pak JK? Nah, ini jarang dibongkar, guys. Bagaimana dengan bisnis Pak JK? Bagaimana dengan kasus adik kandung Pak JK? Jadi, menurut dugaan, Pak JK ini punya kasus yang sangat luar biasa, termasuk adiknya. Apa itu? Jadi ternyata adiknya, dugaannya tersangka. Ada kasus tersangka. Tersangka apa itu? Nanti saya akan jelaskan ya. Kemudian, selain itu, kalau saya perhatikan, akhir-akhir ini banyak orang yang benci dengan Mr. Chaplin. Apakah karena dia dekat dengan Pak Anies gitu? Lalu, apa hubungannya dengan kebencian warga Konoha terhadap Mr. Chaplin kalau dia bergabung dengan Pak Anies? Apa alasannya? Apakah karena Pak Anies ini dulu punya sejarah masa lampau gitu? Kemudian kenapa warga Konoha itu masih banyak membenci Pak Anies padahal pilkada udah selesai, masalah sudah selesai? Kenapa banyak warga Konoha membenci Pak Anies ini? Dulu kan karena kasus daripada Pak Ahok ya. Pak Ahok dan Pak Anies kan sudah baik-baikan sekarang ya, sudah bermesraan sekarang. Tapi pendukungnya masih belum akur, masih ada semacam dendam pribadi gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Di video ini saya akan bongkar ya. Ya, kalau saya bongkar ini pasti banyak nanti yang kejang-kejang kelanjutan berjamaah. Namun, walaupun banyak orang Konoha yang kejang-kejang kelanjutan berjamaah, saya akan tetap bongkar karena kebenaran tetaplah kebenaran. Nah, pada faktanya, menurut keyakinan saya, agama bagi elit-elit politik itu adalah mainan. Ya, sekali lagi saya katakan, agama bagi elit-elit itu, atau elit apapun itu, oligarki misalnya, itu adalah mainan. Elit politik, ya, elit pengusaha, dan sebagainya, nggak semua pengusaha ya. Ya, hanya pengusaha tertentu di Konoha ya. Ini di Konoha ya, bukan di Indonesia. Nggak ada urusan dengan orang Indonesia, karena orang Indonesia itu anti kritik, guys. Sedikit saja kita kritik, maka akan kejang-kejang kelanjutan berjamaah. Jadi, menurut keyakinan saya, agama itu semacam mainan bagi para elit. Apakah elit yang saya masuk itu adalah Pak JK? Silakan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkan. Kalau saya menyimpulkan itu artinya saya menghina kecerdasan yang nonton video ini. Saya nggak mau menghina kecerdasan yang nonton video ini, karena saya yakin yang nonton video ini adalah kaum intelektual.
Saya yakin yang nonton video adalah orang yang sangat-sangat cerdas, orang-orang pilihan gitu ya, umat pilihan Tuhan gitu. Jadi ini menurut keyakinan saya guys ya, jangan ini ya marah ya, namanya keyakinan ya kan. Jadi selain itu ya, tanpa kita sadari agama bagi elit itu adalah mainan. Kemudian agama bagi penceramah itu adalah ladang pencarian duit. Sekali lagi saya katakan, agama bagi penceramah atau pemuka agama di Konoha, maksudnya bukan Indonesia, nggak ada urusan dengan orang Indonesia ya, adalah ladang duit. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena rata-rata penceramah itu dikasih duit kan. Nggak ada tuh penceramah misalnya nih dikasih duit ratusan juta. Oh, jangan. Ada mungkin 1 dari 1 juta orang. Tapi rata-rata mereka minta. Bukan minta, maksudnya mereka suka dikasih duit. Ya. Jadi itu pada faktanya. Ini menurut keyakinan gue ya. Kemudian selain itu, agama bagi masyarakat bawah, masyarakat awam, masyarakat jelata yang ada di Konoha ya. Bukan di Indonesia, nggak ada urusan dengan orang Indonesia ya. Karena orang Indonesia itu anti kritik ya. Jadi, agama bagi kelas bawah itu adalah pengharapan dan segalanya. Nah, apa hubungannya dengan masalah ini? Sangat berhubungan. Kenapa kita dendam dengan Pak Anies? Kenapa kita dendam dengan Pak Ahok? Karena apa? Karena pada saat pilkada Jakarta kemarin, yang ada di Konoha kemarin itu ya, ini hanya di Konoha ya, mereka bawa agama. Dugaannya seperti itu ya. Menurut keyakinan saya, mereka bawa agama. Apakah Pak Anies bawa agama? Silakan simpulkan sendiri. Saya tidak menyimpulkan ya. Saya yakin nonton video adalah orang yang sangat cerdas. Nah, ketika mereka bawa agama, mereka itu kan elit ya. Pak Ahok, Pak Anies, saya tidak mengatakan Pak Ahok itu bawa agama. Saya tidak mengatakan seperti itu ya. Silakan simpulkan sendiri ya. Saya tidak mengatakan Pak Anies itu bawa agama ya. Kalau misalnya mengatakan yang bawa agama itu kan pengikutnya tim sesnya sebagai apapun itu ya. Ya, yang penting ya, zaman dulu ada politisasi agama, ada politik identitas, itu tidak bisa dibantah, itu menurut data. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa sampai sekarang masih kerasa gitu? Apa alasannya? Ya seperti saya katakan tadi itu, Pak Ahok itu elit, Pak Anies itu elit, ya, Pak JK itu elit, dan pejabat-pejabat tinggi itu elit. Bagi kalangan elit, agama itu adalah mainan. Saya tidak mengatakan bahwa Pak JK mau memainkan agama, saya tidak mengatakan seperti itu ya. Saya tidak mengatakan Pak Anies memainkan agama, saya tidak mengatakan seperti itu ya. Saya tidak mengatakan seperti itu ya. Saya tidak mengatakan mereka mempermainkan agama. Saya tidak mengatakan seperti itu. Disclaimer on ya. Jadi ini khusus elit ya. Ya elit di Konoha ya, bukan di Indonesia. Nggak ada urusan ya. Disclaimer on ya, hanya di Konoha. Jadi mereka menjadikan agama itu sebagai mainan. Namun kita sebagai orang awam menganggap bahwa agama itu adalah segalanya, pengharapan. Jadi ketika mereka berpolitik bawa agama, maka kita menyimpan yang namanya dendam. Itu alasannya kenapa kita sangat benci dengan Pak Ahok ataupun Pak Anies sampai sekarang ini. Pendukung Pak Anies dan Pak Ahok sampai sekarang belum akur kan? Cebong dan kampret. Atau sama seperti pendukung Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Dulu Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu cakar-cakaran, sekarang sudah mesra-mesraan. Kenapa? Karena kita tidak mengerti gimana cara kerja elit yang di atas itu. Nggak ngerti kita. Mereka memain-mainkan agama gitu. Ya pemuka agama juga seperti itu. Kenapa pemuka agama di Konoha itu sering menjelekkan agama lain gitu? Nggak semuanya tapi di keluarnya. Karena untuk mencari umat, untuk mencari pasar. Jadi dalam persaingan ceramah itu ada istilah, siapa yang paling viral akan bayar tinggi gitu. Ya, sementara di Konoha itu yang sering menjelekkan agama lain itu biasanya bayarannya paling tinggi gitu. Itu tanpa kita sadari ya. Kenapa? Karena itu yang dipengen oleh warga Konoha. Karena di Konoha itu banyak orang yang sakit. Sekali lagi saya katakan, di Konoha itu banyak orang yang sakit. Kenapa di Konoha itu banyak orang yang sakit jiwa gitu? Kenapa? Karena elit mereka berantem gitu ya, kemudian kesehatan nggak bisa dijamin ya, kemudian upah rendah gitu ya, kemudian tetangganya berantem, keluarganya berantem, ribut, sehingga banyak di Konoha itu orang yang sakit jiwa. Tapi ya mereka malas keliling aja sih sebenarnya.
ya. Kalau mereka rajin keliling, ya mereka sudah dinyatakan gila. Ada jutaan orang yang sudah gila di Konoha tanpa kita sadari ya. Kenapa? Mereka gila bukan karena kemauan mereka sendiri, tapi karena sistem yang bikin mereka gila. Sistem apa itu? Ya sistem negara kita. Ya, pejabat kita itu memainkan agama, pemuka agama, rebutan umat supaya bayaran tinggi, kemudian masyarakat awam nggak mau mikir gitu ya. Siapa yang peduli? Ya kita konten kreator. Itu pun nggak semuanya konten kreator yang peduli. Konten kreator itu biasanya bahas yang viral-viral. Supaya apa? Supaya banyak yang nonton. Saya nggak peduli video saya ditonton 3 orang kayak 5 orang, nggak peduli. Karena kehidupan saya sudah berkecukupan. Sebelum saya ngonten, saya sudah berkecukupan. Ya, saya sudah bahagia dulu. Karena waktu nongkrong saya itu banyak ya, berjam-jam gitu ya. Jadi saya luangkan waktu nongkrong saya itu di YouTube. Jadi saya pindahkan sebenarnya. Dulu saya nongkrong di offline ya. Saya tuh hobi main catur ya. Nongkrong sambil main catur bisa sampai 3 jam, 4 jam gitu. Nah, waktu saya luangkan di sini. Bukan berarti saya nggak kerja, saya kerja. Nggak mungkin saya nggak kerja ya. Saya waktu kerja saya tuh ya waktunya nggak terlalu banyak terikat gitu ya. Lalu saya luangkan nongkrong di YouTube. Jadi jangan berpikir wah saya itu nyari view, enggak. Jadi konten kreator itu kan biasanya bikin konten tuh ada maunya gitu ya. Saya juga sebenarnya ada maunya ya. Jualan buku gitu. Saya jualan buku juga nggak terlalu ini banget sih sebenarnya. Nggak terlalu oh, butuh-butuh banget sih sebenarnya. Karena kalau saya kasih gratis kan saya mengajarkan yang namanya mental miskin ya, makanya saya nggak ngasih gratis ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak berpihak di video ini. Bagaimana dengan Pak Ade Armanto? Kenapa Pak Ade Armanto ini tidak dilaporkan? Apakah yang dia katakan itu benar atau tidak? Silakan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkannya. Kemudian, kenapa para elit kita itu selalu mau bawa agama gitu ya, memainkan agama gitu? Kenapa? Apa alasannya? Karena itu yang paling murah dan masyarakat itu fanatik buta gitu. Makanya ketika saya bongkar seputar agama, saya bongkar seputar religion gitu ya. Misalnya nih saya mengatakan lebih baik kita negara sekuler gitu daripada elit-elit kita itu bawa-bawa agama, dikit-dikit agama gitu ya. Yang ada apa? Yang ada terjadi perpecahan seperti yang terjadi masa lalu ya, seperti cebong dan kampret gitu. Pak Prabowo dan Pak Jokowi sudah akur, pendukungnya sekarang masih berantem ya. Ya, kemudian pendukung Pak Ahok dan Pak Anies juga seperti itu berantem gitu, padahal mereka sudah akur sekarang ini. Kenapa? Karena kita tidak negara sekuler. Negara sekuler itu kan harus ada batasan ya, nggak boleh bawa-bawa agama, nggak boleh bawa iman, nggak boleh bawa apapun, nggak boleh yang berbau simbol agama, nggak boleh. Ya, jadi murni gitu, jadi peraturannya murni gitu. Ya kalau dikit-dikit bawa agama, kasihan yang minoritas kan. Minoritas nggak punya kesempatan untuk berkarya gitu. Karena ya pasti mereka kalah dong ya. Kalau misalnya mengatakan, oh nggak apa-apa dari minoritas jadi calon presiden, jadi apa, emang ada yang milih? Nggak ada kan. Ya, jadi ini yang jadi permasalahan. Ini sebenarnya permasalahan yang sangat rumit ya. Cuman kita kan jarang berpikir bahwa sekularisme itu adalah solusi. Enggak. Kita malah ngata-ngatain sekularisme itu sesat, apalah segala macam. Jangan seperti itu guys ya. Nggak boleh seperti itu. Kita salah mengartikan sekularisme. Kita berpikir bahwa sekularisme itu ateis lah gitu ya. Anak dajjal gitu. Atau turunan PKI lah apa segala macam. Ya, itu tidak produktif ya menurut saya pribadi ya. Jadi lebih baik kita baca buku gitu ya. Walaupun saya jualan buku ya susah banget ya. Lebih susah jualan buku daripada jualan janji-janji palsu gitu. Janji palsu itu sangat-sangat bisa diterima. Lalu kenapa kita tidak jadi negara sekuler? Ya karena masyarakat awam kita itu ya atau masyarakat biasa itu nggak ngerti bahwa agama itu kan mainan politik. Ya mereka nggak ngerti bahwa agama itu mainan daripada elit politik. Kita nggak ngerti itu. Kita nggak paham itu ya, sehingga kita susah jadi negara maju. Ya jadi sebenarnya saya ini turun gunung sebenarnya ya. Turun gunung sebenarnya nggak ada untungnya saya ngomong seperti ini di YouTube, lebih banyak resikonya ya daripada kebaikannya. Tapi ya apa boleh buat ya, untuk menjadikan negara semakin maju ya
Nggak ada alasan lain ya selain mengedukasi masyarakatnya. Nggak ada tuh negara bisa menjadi negara maju kalau pejabatnya jenius tapi masyarakatnya goblok, nggak ada. Ya harus sama-sama pintar. Masyarakatnya cerdas, pemimpinnya juga cerdas. Itu baru jadi negara maju. Kalau salah satunya blow on, nggak ada, nggak bisa. Ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini ya. Kalau saya berpihak itu artinya saya tidak netral. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, nggak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya. Saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Sekian video ini, terima kasih sudah menyimak. Saya kaum intelektual, salam rasional.